Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Kita kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajak kepada kita, di mana kita senantiasa menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau pada kesempatan ini kami masih dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami kembali Tuhan berdoa kepadamu, memohon supaya Tuhan memberikan kami hati yang seperti tanah yang subur yang akan menerima benih firman-Mu dan akan menumbuhkan benih itu di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam perbuatan, perkataan, dan semua yang sudah Tuhan berikan untuk kami saksikan depan banyak orang. Kami serahkan renungan ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di dalam renungan saat ini mengambil di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini mengingatkan pada setiap kita dengan satu judul yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kata seperti Kristus di sini adalah totalitas di dalam diri Kristus saat Kristus ada di dalam dunia ini dan melakukan pelayanannya untuk umat manusia dan melakukan misi Allah terbesar, yaitu mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kata bersatu di sini, sekali lagi bersatu bukan keseragaman, tetapi bersatu di sini yang diharapkan adalah kesatuan pikiran, kasih, persekutuan, perbuatan, dan juga sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Beberapa saat ini kita selalu membahas tentang kesatuan, karena hari ini banyak sekali hal-hal yang beredar di sekitar kita yang tidak lagi membuat kita bersatu, tetapi kita seringkali tercerai-berai dengan karena oceh-ocehan yang tidak penting, fitnahan, atau kata-kata yang tidak membawa berkat, ya, atau kata-kata dan sikap kita yang juga mungkin mencari keuntungan sendiri sehingga kita mengatakan hal-hal yang sia-sia tentang orang lain atau hal yang lain. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan, apa yang saya garis bawahi ketika saya membaca renungan ini. Di sini di dalam
renungan yang saya bawakan, sang penulis mendramatisirkan atau mengilustrasikan percakapan Rasul Paulus itu dengan dirinya. Dan beliau di sini bertanya, mengapa Paulus sampai mengangkat hal itu? Dan Paulus menjawab, banyak perpecahan yang terjadi di saat itu juga. Seperti hari ini, perpecahan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di negara satu dengan negara yang lainnya, bangsa satu dengan bangsa lainnya, tetapi perpecahan itu hari ini sudah masuk di dalam keluarga kita sendiri. Keluarga kita, gereja kita, tempat kerja kita, pelayanan kita, dan semuanya. Roh pemecah itu sudah hadir dan memecah belah semuanya, sehingga kesatuan hari ini betul-betul tidak bisa dilakukan seperti yang kita inginkan. Hari ini Paulus mengingatkan kepada kita semua, kalau kesatuan itu ingin terwujud, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang satu adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu menggarisbawahi semuanya. Kalau kita di sini dituntut seperti Kristus yang merendahkan dirinya karena dia ada di dunia ini, demikian kita sebagai orang Kristen, kunci pertama di dalam kesatuan adalah rendah hati. Kesatuan itu akan terwujud dengan baik kalau ada kerendahan hati. Kalau kita tidak ada rasa kerendahan hati di dalam hati setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan ataupun setiap orang percaya hari ini, maka itu tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Kalau sudah tidak ada kerendahan hati, maka di situ akan ada keegoisan, kepentingan diri sendiri, rasa ingin saling menjatuhkan, memperebutkan sebuah jabatan dan lain sebagainya. Rasa-rasa duniawi itu akan muncul, hawa nafsu itu akan muncul kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Paulus di sini begitu menekankan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Karena apa? Di dalam kerendahan hati itu ada kasih. Di dalam kerendahan hati itu ada persekutuan roh yang kuat bersama Kristus. Karena kita merasa kita sangat membutuhkan Kristus setiap detik di dalam kehidupan kita. Bukan sebagai orang yang angkuh, yang sombong, yang merasa bahwa dirinya mampu segala hal sehingga dia melupakan waktu-waktu bersekutu dengan Kristus. Dan di dalam kerendahan hati itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita merasa rendah hati, kita akan melihat semua orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita untuk kita kasihi. Terlebih di dalam keluarga kita sendiri, kita memiliki keluarga yang seharusnya kita kasih, tetapi ironisnya keluarga Kristen hari ini terjadi banyak sekali perpecahan di dalamnya. Hanya karena omongan-omongan keegoisan, saling memandang rendah satu dengan yang lainnya, kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak mau kalah dan lain sebagainya, yang mendasari semuanya sehingga perpecahan di dalam keluarga pun itu terjadi. Bagaimana dengan pelayanan kita? Sama, di dalam pelayanan kita pun ketika kita sudah mementingkan diri kita sendiri, kita ingin tampil di depan orang banyak, atau kita ingin merasa dipandang lebih mampu, atau kita merasa tidak ingin dikalahkan orang lain, maka itu akan terjadi. Dan perpecahan di situ akan cepat sekali terjadi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus demikian sekali menggarisbawahi bahwa kita harus memiliki hati yang sama dengan Kristus. Kerendahan hati yang penuh kasih dan belas kasihan itu harus tetap kita bawa sebagai orang-orang yang percaya. Karena apa? Jika itu tidak ada, maka sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan itu tidak akan tercapai. Jadi kunci dari semuanya itu adalah hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena yang kita perlukan adalah hari ini kesatuan hati. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau pelayanan itu pun
didasari dengan kepentingan kita sendiri, maka pelayanan itu tidak akan murni sebagai pelayanan. Karena di situ ada unsur keegoisan, kesombongan, dan memegahkan diri sendiri. Kita tidak bisa saling mengerti, kita tidak bisa saling memahami, dan kita tidak bisa saling menghargai ataupun saling menghormati satu dengan yang lain. Tetapi di sini, sebagai contoh nyata dalam Kristus Yesus sendiri, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Tandanya dia tidak ingin memakai fasilitas atau keistimewaan dirinya, tetapi dia merasa sama seperti manusia yang penuh dengan kelemahan di dalam daging yang terbatas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal ini yang harus kita kembali renungkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Ketika kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi kita hanya sekedar tahu tentang Allah, atau kita tidak memahami siapa Allah yang sesungguhnya, kita tidak mengalami hidup bersama dengan Allah, kita tidak menjalani semua kehendak Allah atau perintah Allah dalam hidup kita, maka kita pun sebagai orang percaya, saya katakan, kita belum hidup mengalami seperti Kristus. Karena di dalam kekristenan itu pun, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pengalaman hidup bersama Kristus itu penting sebagai kesaksian kita kepada semua orang di sekitar kita. Terkadang Tuhan menuntut kita untuk melakukan terlebih dahulu, dan kita sebagai contoh atau teladan. Terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Badai hidup yang menekan kita, pergumulan yang berat menekan kita. Dan hati kita mungkin hancur dengan semua keadaan yang kita alami hari ini. Baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, ataupun di dalam gereja mungkin. Itu Tuhan terkadang mengizinkan semuanya untuk mendewasakan kita di dalam kerohanian kita. Sebelum kita betul-betul hidup di dalam Kristus dan mengalami kasih Kristus di dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa bersaksi sebagai orang yang percaya. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Kita sangat membutuhkan Allah. Oleh sebab itu, kehidupan doa kita itu penting sekali. Untuk apa? Menguatkan diri kita sendiri kepada Allah, di mana kita harus menjalani semua pergumulan yang mungkin kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian juga mengalami satu pergumulan yang berat? Apakah ada perpecahan yang terjadi di sekitar kita semua hari ini? Jika ada, baiklah kita kembali membaca Filipi pasal 2 ayat 1-11 ini sebagai landasan kita untuk kita bisa menghidupi firman itu, sama seperti nasihat Rasul Paulus. Kembali dengan sikap rendah hati, maka kita akan mampu melakukan semuanya itu bersama Kristus. Karena Tuhan sendiri akan menguatkan kita dan menopang kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Apakah kita selama ini membawa damai untuk orang sekitar kita? Atau kita sebagai oknum pemecah belah itu sendiri? Tanpa sadar perkataan perbuatan kita melukai hati orang-orang di sekitar kita, sehingga kita yang menjadi batu sandungan dan menjadi pemecah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga ataupun di dalam gereja ataupun di dalam lingkungan pekerjaan kita. Mari kita introspeksi diri, kita berdoa di hadapan Tuhan.
Yang pertama, mari kita berdoa. Kita melihat kepada diri kita sendiri, kita introspeksi diri di hadapan Tuhan dan kita mohon Tuhan kuatkan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja dan pelayanan kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya terus di dalam kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi pemecah ataupun oknum-oknum yang ingin memecah belah di dalam bangsa kita sendiri. Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa dengan bersuara di hadapan Tuhan ketiga hal ini. Mari kita bersama kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah kembali mengingatkan setiap kami untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan Tuhan, kami kembali diingatkan untuk memiliki kerendahan hati seperti hati-Mu ya Bapa, supaya kami di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami, pekerjaan kami terus bisa membawa kerendahan hati itu sama seperti Kristus yang sudah teladankan pada setiap kami ketika Kristus masih di dunia. Kami serahkan ya Bapa, Tuhan kuatkan, Tuhan topang kehidupan kami ketika kami juga dihantam oleh berbagai badai dan prahara yang terjadi, baik itu dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan topang terus Tuhan dengan kuasa darah Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, teringat akan seluruh pelayanan yang terjadi di gereja kami, dan juga setiap pengurus yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, biar Tuhan juga akan terus kuatkan, supaya kami betul-betul bisa melayani Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, yang bisa bersaksi untuk membawakan cinta kasih Tuhan untuk setiap jemaat dan juga orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan jauhkan dari seluruh oknum-oknum pemecah belah yang ingin memporak-porandakan kesatuan di dalam Indonesia. Biarlah Tuhan menjaga Indonesia ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya Indonesia mampu menjadi pemenang dalam segala hal. Kami juga berdoa khususnya untuk bagi semua orang-orang percaya yang ada di Indonesia juga. Tuhan pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam penginjilan maupun di dalam kesaksian hidup mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memakai dalam seluruh bidang pekerjaan mereka. Tuhan mampukan untuk mereka menjadi saksi yang betul-betul bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, sekali lagi kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan renungan ini. Dan Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan hati kami untuk terus berpegang kepada Allah dan menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, jika setiap kami yang mendengar ini masih dalam pergumulan yang berat dalam kehidupan kami, baik itu masalah rumah tangga, perekonomian, pekerjaan ataupun pelayanan kami, Tuhan akan mampukan dan Tuhan kuatkan. Biarlah kesatuan itu akan betul-betul terwujud Tuhan, karena kami bersaksi dan mengalami kasih Kristus yang menguatkan itu dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.